Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur penyertaan Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita yang kita rasakan hingga saat ini. Kita tetap memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tetap bersukacita walaupun terkadang kehidupan kita ini banyak cobaan, banyak masalah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan hati kita diteguhkan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian bacaan firman Tuhan.
Tema kita pada hari ini adalah jangan meninggalkan kasih mula-mula. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu jemaat di Efesus menerima pujian karena pekerjaan jerih payah mereka, ketekunan mereka, kesediaan mereka menolak yang jahat, dan kesabaran mereka luar biasa. Namun mereka disebut telah meninggalkan kasih mereka yang semula, yang mula-mula. Mereka pun dicela dan diperintahkan untuk bertobat oleh Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan, jemaat di Efesus yang dianggap telah meninggalkan kasih semula, mereka itu mendapat teguran yang mencela bahwa mereka telah jatuh sangat dalam sekali. Bisa jadi mereka sudah begitu jauh meninggalkan kasih mula-mula itu. Mereka sampai-sampai mendapat peringatan bahwa apabila mereka tidak bertobat, kemudian mereka akan diambil dari tempatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka sendiri tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Hal ini kalau kita lihat terkesan aneh, sidang jemaat Tuhan. Bagaimana bisa perbuatan baik dan setia disebut dilakukan tanpa kasih? Bukankah kasih adalah daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan setia? Ya, bukankah kasih adalah daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan setia? Sebenarnya sidang jemaat Tuhan, hal demikian bisa saja terjadi. Sangat mungkin orang melakukan kebaikan bukan berdasarkan kasih, melainkan karena merasa terpaksa atau berada di bawah ancaman, atau dia melakukan itu untuk menyombongkan dirinya. Bisa saja. Bisa pula perbuatan baik itu dilakukan sekedar karena kewajibannya, karena kasihannya. Masih banyak yang lain. Selain itu, sidang jemaat Tuhan, bisa saja perbuatan baik itu dilakukan sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita, biar kita biasa melakukan kasih itu. Karena sudah rutin kita lakukan perbuatan baik itu yang berdasarkan kasih, terus dilakukan tanpa adanya kasih. Perbuatan baik itu terus dilakukan tanpa adanya kasih. Itu sebenarnya perbuatan yang sia-sia. Ia itu hanya mengandalkan pikirannya saja untuk menguntungkan dirinya saja. Jadi orang berbuat baik secara mekanis seperti mesin. Continue, mesin kan begitu saja, terus menghasilkan, tetapi tidak berdasarkan dari hatinya atau kasih. Mereka tak tahu lagi alasan dan makna dari perbuatan baiknya. Mengapa mereka berbuat baik? Mengapa mereka melakukan itu? Jadi jemaat di Efesus sangat ditegur keras. Ya, kiranya juga menjadi teguran bagi kita sekalian. Berbuat hal yang baik adalah sebuah norma universal. Orang dituntut berbuat baik agar dapat diterima dalam pergaulan dan relasi yang lain, dapat diterima dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam gereja juga. Namun sungguh orang pun bisa jatuh pada perbuatan baik yang tidak tulus dan tidak didasarkan oleh kasih. Karena tuntutan sosial dan kebiasaan, orang melakukan kebaikan secara mekanis seperti mesin. Ya. Kalau kasih mula-mula itu sudah menghilang, sudah mulai pudar, artinya kita di sana kita mulai mengandalkan dunia ini, pikiran kita, kekuatan kita, bukan mengandalkan Tuhan, Allah, Yesus Kristus. Ya, kalau kasih mula-mula itu hilang,
sangat disayangkan. Ya, saudara jemaat Tuhan. Mari kita, saudara jemaat Tuhan, kita gali ulang kasih mula-mula itu di dalam diri kita. Mari mengasihi sedemikian rupa sehingga kita berbuat baik karena dorongan kasih, bukan karena yang lain. Mari kembali kepada kasih yang semula atau kasih mula-mula, kasih kepada Allah dan sesama. Dua hukum yang terutama ini. Kembalikan kasih itu. Jangan kasih yang pura-pura. Tuhan Allah tidak senang. Tetapi mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati, agar kasih mula-mula itu bersinar kembali, muncul kembali. Ya, bukan karena dasar ajas manfaat atau apapun itu untuk orang lain, tetapi kasih yang sebenarnya tunjukkan kepada Tuhan Allah dan kepada kita, kepada sesama kita. Saya percaya sedang jemaat Tuhan, lewat renungan ini kita belajar bagaimana jemaat Efesus udah mulai kehilangan kasih mula-mulanya itu. Mereka melakukan perbuatan baik, iya, tetapi bukan berdasarkan kasih, tetapi karena keinginan daging mereka. Oleh karena itu sedang jemaat Tuhan, berbuatlah kasih, jangan sampai pudar atau hilang kasih mula-mula itu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merenungkan dan belajar firman Tuhan. Bagaimana kami diingatkan seperti jemaat Efesus untuk tidak meninggalkan kasih mula-mula itu, tapi kami mau tetap pegang teguh itu terus sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.